Oke, kalau dari aku sendiri kan mulai dari SD kan udah kayak tampil nari-nari. Nah, dari situ aku kayak ya udah seneng aja tampil di panggung gitu. Halo teman-teman main, balik lagi di media Inovasi Nusantara Digital. Tempat kita ngobrol cerita, seru, inspiratif, dan pastinya penuh dengan semangat anak-anak muda Nusantara nih. Kenalkan, nama saya Melda Maharani, bakalan ajak kalian kenalan nih sama sosok yang keren banget. Beliau ini dari mahasiswi aktif dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang tentunya. Tapi prestasinya nggak cuma di kampus aja. Dia sukses banget ngebuktiin kalau mahasiswa itu bisa banget multitalenta, aktif dan tetap berprestasi di luar. Nah, langsung aja kita sambut bareng-bareng winner Bintang Remaja Jawa Timur sekaligus peraih gelar Best in Social Media Miss Bintang Indonesia. Ini dia Kak Karissa Amelia. Ya. Halo Kak Karissa, apa kabar nih? Halo, kabarnya baik dong. Oke, hari ini boleh nggak sih Kak Karissa ceritain sedikit perjalanannya Kak Karissa nih. Tadi kan sudah aku sampaikan bahwa Kak Karissa ini adalah winner Miss Bintang Remaja Jawa Timur. Nah, pastinya di balik itu semuanya Kak Karissa punya nih bakat atau talent yang terpendam. Oh, kok terpendam? Enggak dong ya. Kalau terpendam enggak di Iya, ini iya. ya. Oke, kalau boleh cerita ke teman-teman main, Kak Karissa ini selain menekuni di bidang apa itu kalau bisa dikatakan Kak? Kalau Miss Bintang ini di bidang beauty pageant. Oke, di beauty pageant. Jadi selain di situ di mana nih Kak Karissa? Kebetulan dari kecil aku udah biasa nari sih, gitu. Ikut sanggar gitu. Oke. Berarti udah nari ya Kak ya Iya, dari kecil iya. dan udah melestarikan budaya dari kecil berarti ya. Oke teman-teman. Berarti boleh apa ya? Bukan jelasin, inspirasi mungkin ke teman-teman bagaimana nih perjalannya, lika-likunya sampai dari kecil nari, habis itu sampai sekarang, terus sekarang menjelajah di perdunia beauty. Oke, itu gimana nih Kak? Kalau boleh ceritain ke teman-teman. Oke, kan awalnya tuh aku pertama kali banget tampil nari itu waktu perpisahan TK. Terus habis itu lanjut SD, terus di SD itu sering ikut lomba-lomba tari gitu. Oke. Dan alhamdulillah juga dapat rezeki beberapa kali juara sama tim tari di SD. Terus waktu SMP, lanjut SMP tuh ikut sanggar tari juga buat memperdalam tari tradisional tadi. Terus pas SMA, walaupun kan waktu itu tuh aku SMA-nya kan mondok ya. Oke. Sempet mondok di pondok modern. Tapi di pondok waktu itu pas ada kayak disnatalis ulang tahun sekolah gitu juga berkesempatan tampil kayak tari saman atau tari semacamnya gitu. Terus waktu udah lulus kuliah sampai sekarang ini juga terkadang aku masih bikin konten di sosial media tentang kebudayaan atau tari-tari gitu sih. Gitu. Berarti teman-teman kalau semisal tadi Kak Karissa udah nyapein kalau misal Kak Karissa SMA-nya di pondok ya? Iya. Ya, berarti itu kebetulan. nggak ada halangan buat melestarikan budaya untuk menyalurkan bakatnya gitu nggak sih Bener Kak? banget. Oke. Kalau boleh tahu nih kan Kak Karissa ini dari kecil ya menari. Nah, itu kemauan dari orang tua atau emang hobi atau gimana nih Kak? Kok bisa dari kecil sampai sekarang konsisten dan nari gitu? Kalau misal aku ya teman-teman itu nggak konsisten gitu. Jadi mungkin bisa dijelasin. Oke, kalau dari aku sendiri kan mulai dari SD kan udah kayak tampil nari-nari. Nah, dari situ aku kayak ya udah seneng aja tampil di panggung gitu. Sampai kalau menurutku sendiri tuh dulu aku pikirnya kayak aku tuh lebih pede tampil nari di panggung daripada public speaking di panggung. Soalnya kalau ngomong di panggung itu kayak menurutku tuh lebih ngeblank gitu loh. Jadi mending nari gitu kalau menurutku. Hampir sama nih Kak. Kalau semisalnya nari di panggung itu lebih pede aja nggak sih daripada kita public speaking di depan umum. Bener. Itu kayak rasanya aduh
ada salah kata nggak sih gitu. Kalau semisal nari itu mungkin kita udah tahu ya, kita udah tahu menguasai, ada salah gerak dan lain sebagainya, bisa kita improve. improve sendiri nggak sih Kak? Oke. Kak Karisa sudah menjelasin nih dari kecil dan lain sebagainya. Nah, kok bisa merana ke Miss Bintang? Apalagi sekarang udah jadi winner ya 2024 ya. Dan based in sosial media Miss Bintang Indonesia. Wah, keren banget sih. Inspirasi banget sih. Nah, itu bisa ceritain nggak ke teman-teman gimana bisa merana dari yang tari terus ke Miss Bintang gitu. Jadi awalnya tuh kan waktu itu tuh libur 3 bulan, libur semester 3 bulan, kan nganggur. Nah, terus itu aku dapat info lomba di Instagram. Terus kayak tertarik gitu, pengen kan sebenarnya tuh aku dari dulu tuh pengen ikut ajang duta-dutaan gitu. Cuma dari dulu emang belum percaya diri, takut ngomong di depan umum gitu. Dan baru kemarin itu ngeberaniin diri, jadi coba daftar, terus persiapan, dan alhamdulillah nggak nyangka juga bisa diamanai sebagai Miss Bintang Remaja Jawa Timur sih. Jadi mulai dari awal semester, liburan semester ya. Gabutnya menghasilkan. Oke. Gabutnya ini ya, bervalue ya Kak. Oke. Kalau boleh ini, berarti Kak Karisa ini sekarang ngomong semester 4 baru lulus. Oke, semester 4 ya? Yeah. Semester 4. Dan kalau di Miss Bintang nih, setahu saya nih Kak ya, itu ada advokasinya nggak sih? Yeah, nah, kalau boleh tahu advokasinya Kak Karisa ini apa nih? Bisa bisa menggaungkan memancarkan nih Miss Bintang gitu. Oke. Sebelumnya kan di Miss Bintang sendiri tuh bergerak di bidang social humanity. Terus aku bawain advokasi care culture, yang mana itu tuh berarti kayak dari namaku sendiri, care char gitu. Itu juga bisa diartiin kayak peduli dengan budaya. Gitu. Dilatar belakangi dengan aku yang berasal dari Banyuwangi juga, yang kental akan kebudayaannya gitu sih. Oke, berarti di dalamnya itu ada apa aja tuh Kak? Kalau boleh tahu, atau kita memperkenalkan budaya, nge-shoot video atau gimana tuh Kak? Kalau biasanya sih aku membagikan kayak misal nih ada event kebudayaan nih di Banyuwangi, terus kita ngenalin budaya itu tuh lewat sosial media. Jadi kayak kita berbagi ilmu pengetahuan gitu sih. Oke, berarti membagi ilmu pengetahuan tentang budaya ya Kak. Biar apalagi di zaman sekarang teman-teman yang kurang akan pengetahuan budaya bisa banget nih follow IG-nya Kak Karisa berarti ya Kak ya. Biar tahu budayanya yang ada di Indonesia ini apa aja gitu ya. Nggak dari Banyuwangi aja kan Kak? Itu ada dari Surabaya mungkin, dari Malang. Tuh, apalagi Kak Karisa sekarang netap nih di Malang. Iya, ngekos di Malang. Ngekos di Malang. Oke, baik. Kak Karisa, tadi nyempil soal Banyuwangi, dari Banyuwangi. Oke, kan sekarang libur semester ya, ngomong-ngomong. Nah, Kak Karisa emang kebetulan di sini atau liburan terus ke sini nih, Kak? Liburan terus ke sini sih. Liburan ke sini ya. Ada kegiatan lain kah? Ada, besok ada acara. Besok ada acara. Oke nih Kak Karisa ini kan sebagai Miss Bintang itu pastinya sibuk banget gak sih yang diurusin sana kesini, menginspirasi dan lain sebagainya begitu ya. Nah, apalagi Kak Karisa ini sebagai mahasiswi aktif di prodi di Fakultas Psikologi ya. Di Fakultas Psikologi nih teman-teman. Wah, itu fakultas impian saya banget sih Kak, kebetulan. Nah, gimana nih caranya Kak Karisa buat ngebagi waktu antara kuliah sama mengemban amanahnya menjadi winner Miss Bintang Jawa Timur nih? Oke, biasanya tuh kan kuliah, kalau di aku kuliah dari Senin sampai hari Kamis. Iya kan. Biasanya Jumat tuh kadang cuma ada satu matkul atau bahkan nggak ada. Nah, biasanya di hari Jumat sampai Minggu itu juga kadang waktu itu aku sampai di setiap weekend, setiap minggu itu bolak-balik ke Surabaya, ke Malang buat persiapan itu sih. Dan kadang bikin konten-konten ya di
waktu-waktu weekend itu. Oh, berarti di sela-sela kuliahnya ya kak ya, Iya, benar. untuk mengisi bukan untuk mengemban amanahnya begitu. Nah kalau boleh tahu dari Miss Bintang, winner Miss Bintang Jawa Timur ke base yang sosial media Miss Bintang Indonesia. Nah pastinya banyak banget kan kak rintangannya, terus hiruk pikuknya dan lain sebagainya. Nah itu boleh nggak sih buat menginspirasi teman-teman yang ada di rumah nih, sobat-sobat Mian yang ada di rumah, biar terinspirasi agar nggak patah semangat walaupun kita tadi yang sudah Kak Karisa bilang, Kak Karisa itu lebih pede menari di depan umum daripada public speaking. Nah itu gimana nih Kak caranya, tips and triknya nih? Oke, kalau dari aku sendiri tuh persiapan buat ke ajang nasional di Miss Bintang Indonesia waktu itu pastinya setiap minggu tuh itu tadi yang bolak-balik Malang, kadang Banyuwangi Surabaya, kadang Malang Surabaya, itu tiap minggu. Terus juga pastinya banyak latihan kayak public speaking, latihan talent competition gitu. Terus juga ada tantangan apalagi waktu di ajang Miss Bintang Indonesia itu setiap hari kan ada karantina sekitar 7 harian. Nah, itu setiap hari mungkin tidur jam 12-an, jam 1-an dan bangun lagi jam 3 buat make up sih. Jadi tiap hari gitu. Jadi tidurnya cuma dikit. Tidur dikit, capek, terus sudah winner, mengemban amanah gitu. Tadi apa Kak slogannya kalau boleh tahu? Setahun menjabat selamanya menginspirasi. Oke, setahun menjabat selamanya menginspirasi nih teman-teman. Tadi kan sudah ngejelasin hiruk pikuknya, terus nggak tidur, terus hafalan dan lain sebagainya. Kak Karisa tadi kan juga sempat bilang kalau misalnya Kak Karisa lebih nyaman buat nari di depan umum daripada public speaking. Nah cara mengatasinya waktu di panggung, kalau aku nggak salah, kalau misal Miss Bintang ataupun duta kayak gitu itu kan akan public speakingnya di dalam panggung, di atas panggung itu kan bener-bener diandalin nih, apa advokasinya, apa programnya mungkin, terus unjuk bakat dan lain sebagainya. Nah Kak Karisa waktu disuruh untuk public speaking menginspirasi ataupun menjelaskan tentang advokasinya tuh gimana nih Kak cara menghadapi nervousnya itu, atau mungkin bolak-balik ke kamar mandi dulu atau gimana nih Kak? Kalau dari aku sendiri cara ngadepin nervousnya kan sebelumnya pasti udah latihan berkali-kali ya. Terus waktu di backstage itu kayak latihan A I U E O, aku diajarin kayak gitu. Jadi biar mulut kita tuh kayak nggak kaku gitu waktu ngomong di depan. Terus juga nggak lupa berdoa sambil tarik nafas sebelum ngomong gitu sih. Oke, berarti latihan. Iya, latihan pasti. Oke, kalau boleh tahu latihannya itu waktu hari H atau 1 bulan sebelumnya nih? Pastinya beberapa minggu sebelumnya biar mateng gitu. Biar mateng. Nah, kalau misal kayak gitu nih Kak, apalagi di psikologi juga ya, di psikologi juga kan banyak banget public speakingnya dan lain sebagainya. Itu benar-benar membantu nggak sih Kak untuk untuk kita melatih juga dan lain sebagainya gitu teman-teman. Berarti Kak Karisa ini adalah mahasiswi yang sangat menginspirasi menurut aku ya. Nggak dari kecantikannya, terus cara pola berpikirnya, terus dari segi dia mau gitu loh di zaman sekarang itu melestarikan budaya. Dan beliau kakak kali ya kakak ini mengajak teman-teman untuk suka akan budaya melalui program-programnya nih. Wah, itu aku sangat miss banget sih Kak, bisa berkenalan dan bisa bicara bareng Kak Karisa hari ini. Dan teman-teman juga pastinya senang banget bisa tambah inspirasi kalau mahasiswa itu nggak cuman ibaratnya
nggak cuman kuliah pulang gitu aja, dan kita juga bisa mencari pengalaman di luar kampus melalui Miss Bintang ataupun ikut duta dan lain sebagainya. Bener nggak sih Kak? Tadi kan kita ngomongin tentang advokasinya Kak Karisa nih tentang mengenalkan budaya dan lain sebagainya. Nah, Kak Karisa ini diamanahi sebagai winner Miss Bintang Remaja Jawa Timur. Apa sih harapannya buat teman-teman, apalagi Gen Z yang seperti kita, itu kan maunya apa ya, kayak ini kali ya Kak, ya modern, iya, kebarat-baratan begitu. Nah, itu gimana sih caranya Kak Karisa mengupgrade, bukan mengupgrade skill, lebih ke sedikit merubah pola pikirnya dan menarik teman-teman Gen Z untuk bisa melestarikan budaya kita ini juga bagus loh gitu. Gimana nih? Oke, jadi di zaman sekarang kan banyak banget tantangannya buat ngenalin budaya itu. Kan biasanya orang-orang tuh ngira kalau kamu suka budaya tuh kayak kudet, kurang gaul gitu kan. Karena orang-orang di zaman sekarang kan kadang lebih milih budaya barat daripada budaya kita sendiri. Padahal sebagai generasi muda, kalau menurutku sendiri tuh budaya juga penting, karena kalau bukan kita yang ngelestariin siapa lagi gitu. Bisa-bisa budaya kan sebagai ciri khas bangsa kita. Kalau kita nggak ngelestariin tuh budaya bisa malah hilang gitu, dan generasi depan malah nggak tahu apa sih budaya kita gitu. Oke nih, tadi kita udah bicara, ngobrol banyak sama Kak Karisa yang sangat-sangat menginspirasi kita semuanya ini. Boleh nih Kak Karisa bisa ngasih sepatah, 2 patah buat teman-teman atau mahasiswa UM nih terutama, biar bisa lebih produktif untuk kedepannya dan bisa menginspirasi juga seperti Kak Karisa. Oke, buat teman-teman di luar sana, jangan takut untuk mencoba dan melangkah, karena kita nggak pernah tahu sekecil apapun langkah kalian bisa mengubah kehidupan kamu di masa mendatang. Thank you. Baik, wah, sangat-sangat menginspirasi sih Kak. Oke teman-teman, kalau begitu aku mau ngucapin terima kasih banyak sama Kak Karisa, udah jauh-jauh ya dari Banyuwangi ke sini, menyempatkan waktu mampir ke Main, dan semoga kita bisa terus menginspirasi, dan Kak Karisa juga bisa terus melangkah ke depan buat nantinya next mungkin jadi putri tari Indonesia ataupun jadi putri Indonesia ya. Amin, menggantikan Kak Via. Kebetulan dari Banyuwangi juga. Oh ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak. Aku ucapin maaf ya jika ada salah kata dari aku dan teman-teman. See you di main selanjutnya. Bye bye.